Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan suatu representatif yang mengenai yang disebut dengan the ghost hypothesis atau hipotesis hantu. Jadi ada suatu era, yaitu era milenium kedua, di mana ada suatu ilmuwan kosmolog, kosmolog senior, yang dimana dia menerbitkan artikel yang dimana berjudul dari kosmologi cermat menuju kosmologi tepat, dari kosmologi cermat dan kosmologi tepat, yang dimana yang menunjukkan suatu keadaan ketika semua parameter penting dalam sebuah teori ini sudah berhasil ditentukan dengan derajat suatu kesalahan yang cukup kecil, yang dimana ini tepat. Berarti apa? Berarti teori tersebut ini sudah cukup teruji sehingga ini dapat diterima sebagai suatu hampiran terhadap keadaan yang sesungguhnya. Artikel yang ditulis oleh suatu kosmolog senior ini menarik kalau kita kulik kembali pada tahun 1940-an, yang dimana para ilmuwan pada saat itu masih berdebat dalam memperkara suatu status kosmologi yang dimana ingin dibuat dalam suatu cabang ilmu empiris gitu. Tanpa perlu masuk ke perdebatan ini ya, kita dapat bisa menyimpulkan bahwasanya artikel yang dituliskan daripada kosmologi senior itu bahwa dia merepresentasikan bahwasanya kosmologi ini cermat dan tepat, yang dimana dibangun karena hubungannya yang erat dan saling menguntungkan dengan fisika partikel. Jadi kosmologikal ini dihubungkan dan ada erat hubungannya dengan suatu particle of physics, di mana kosmologi perlu tahu kandungan alam semesta secara dini untuk mempelajari evolusi kosmik yang mereka peroleh dari fisika partikel. Di lain pihak, beberapa konsep daripada suatu fisika partikel ini hanya dapat diuji dalam kondisi energi yang sangat tinggi, yang dimana sebelum terjadi reaktor ini akan mempercepat partikel, yang dimana ini akan mampu menghadirkan kondisi tersebut, yang dimana alam semesta secara dini yang ditawarkan kita tahu secara bersama yaitu adalah model Big Bang, yang dimana model ini menyediakan medan uji tak langsung yang memenuhi kebutuhan itu. Pertanyaannya, seberapa nilai kecermatan dan ketepatan yang dimaksud gitu. Kalau misalnya kita lihat materi skala besar yang terkumpul dalam beberapa tahun terakhir dari data kosmolog menyimpulkan apa aja isi alam semesta sudah diketahui. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah suatu persen kandungan alam semesta adalah materi energi konvensional yang diketahui dan dapat diamati melalui suatu berbagai pancang gelombang dalam suatu fisika teoretik ya. Contohnya apa? Contohnya bintang, planet, galaksi, gunung, lautan, bangunan di berbagai kota di dunia, makhluk hidup termasuk kita sendiri dan Anda. Yang kedua adalah 23% adalah materi gelap dingin atau the cold dark matter, yang dimana merupakan suatu dugaan yang diprediksi dan mulai mendapatkan topangan bukti pendukung. Meski kita tahu bahwasanya wujud konkret dari ini belum diketahui secara jelas. Dan yang terakhir, 72% daripada suatu researcher yang ditemukan oleh saintis atau fisikus yang menyatakan ada 72% energi gelap atau disebut dengan dark matter. Sehingga kalau kita bicara kosmologi secara cermat, ini berdasarkan suatu statistik agihan ya, maka 5% ini akan mendukung suatu kerangka konseptual dari paper tersebut. Selebihnya itu adalah suatu knowledge claim atau klaim ilmuwan yang dimana merupakan suatu kekosongan pengetahuan untuk menjembatani jurang antara teori dan observasi. Untuk menjembatani jurang itu, kosmolog menunjukkan atau mengajukan hipotesis materi gelap yang dimana tak teramati tetapi menimbulkan efek yang dideteksi gitu. Yang dimana apa yang tidak teramati ini tidak berarti ada, bukan yang tidak dia bukankah yang tidak teramati tidak berarti tidak ada. Sedangkan kalau kita tahu energi gelap adalah nama bagi daya dorong yang dibutuhkan untuk menjelaskan suatu percepatan gerak pemuaian kosmos yang mengindikasikan teramati dalam suatu supernova movement atau gerakan supernova. Dengan kata lain, kata gelap ini akan menunjukkan sesuatu yang sama sekali belum diketahui. Sejauh ini kita tahu bahwasanya ada dua kemungkinan untuk menyelesaikan problem misteri materi gelap dan energi gelap. Atau ada yang keliru dengan pengertian kita tentang gravitasi sehingga teori gravitasi perlu dimodifikasi atau
kandungan alam semesta ini mesti kita ubah. Dengan kata lain, astronom atau kosmologi ini akan keliru dalam mengalami atau melakukan suatu pengukuran. Hipotesis energi gelap seperti hantu, kalau kita singkirkan, kita belum mempunyai konsep lain untuk menjelaskan suatu gejala yang teramati. Tetapi jika diterima, tak seorang pun tahu wujud rupanya. Dan kalau kita meminjam konsep proper tentang rasionalitas perkembangan ilmu dalam suatu judul daripada buku yang dimana judulnya adalah Conjecture of the Repetitions, yang dimana diterbitkan pada tahun 1963, menyatakan bahwasanya energi gelap adalah hipotesis ad hoc yang ditambahkan demi menyelamatkan theoretical dengan proper menyebutkan sebutan kutipan yang disebutkan dengan conventionalist statement yang dimana ilmuwan untuk membuat suatu hal tersebut untuk memelintir kesenjangan antara data dan teori. Konkretnya, hipotesis energi gelap diajukan agar model Big Bang tidak retak, ya, dan agar hukum-hukum fisika yang dapat tetap diperlakukan tanpa perlu dimodifikasi. Jadi, ulah para kosmolog belum tentu bukan karena mereka tidak menyukai perubahan atau karena mempercayai teori secara dogmatik. Ilmuwan cenderung konservatif memeluk teori. Memang mereka perlu konservatif sebelum mereka menemukan teori-teori baru. Mereka konservatif sejauh teori ini konsisten, baik pada tataran empiris maupun logis. Konsistensi itulah yang selama ini ditunjukkan oleh model Big Bang maupun teori-teori fisika yang menopangnya. Konsentrasi ini menghasilkan suatu situasi yang memadai secara empiris atau empiris adequacy, dan secara logis menghasilkan suatu koherensi internal yang menyangkut landasan teoretis. Teori relativitas yang dimana menopang Big Bang mengandung keketatan dan kelengkapan logis, sehingga sebagai dinyatakan oleh Einstein, apa? Jika satu saja kesimpulan terbukti salah, maka teori harus menyerah dan tidak mungkin memodifikasi tanpa menghancurkan seluruh struktur. Jadi argumen yang ditulis oleh Einstein, dia menerima sang hantu ketimbang merusak salah satu bangunan terindah daripada fisika. Energi gelap daripada suatu energi gelap ini akan berfungsi sebagai semacam deus ex machina dalam bahasa Latin yang diperlukan oleh Newton untuk menata atau menalah gerak benda-benda langit agar alam semesta tidak runtuh oleh gravitasinya sendiri. Kita tahu bahwa Newton tak menyadari bahwa model alam semesta terlalu ideal. Model ini juga mengandung paradoks sebagai gaya gravitasi adalah sumber gerak. Tetapi observasi astronom sejak zaman antik menemukan sebaliknya. Semua bintang tanpa kecuali tidak pernah bergeser. Bahwa planet-planet yang disebut sebagai bintang pengembara, yang dimana dalam bahasa Yunani disebut Asteros Planetae, persis mau memperhatikan perbedaan dengan bintang yang disebut dengan fixed star dan tampak geming di langit. Jadi pada tahun 1985 oleh Demon di Systemate yang dituliskan sebagai kesimpulan bagi Principia Mathematica, di mana Principia Mathematica ini merupakan buku yang ditulis oleh Newton di Cambridge, di mana dia mengatasi masalah itu untuk menegaskan bahwa jarak antar bintang terlalu jauh sehingga gravitasi ini tidak akan saling mempengaruhi. Namun dia terusik oleh suatu desakan Bentley yang dimana terus menyurati dan berargumen, seandainya sistem kita tak terhingga, tak mungkin kita bertahan kecuali oleh kekuasaan Tuhan. Kepada David Gregory, Newton diam-diam mengaku modelnya memang memerlukan mukjizat. Bagaimanakah Newton menyeimbangkan teori dengan observasi antara teori gravitasi universal dan fakta bahwa bintang-bintang di langit tidak bergeser dan ambruk? Untuk menanggapi Bentley dan menghindari suatu tuduhan bahwa alam semesta tak memberi tempat bagi Tuhan, Newton mencoba menjalin ketegangan antara trandensi dan imanensi dalam alam semesta yang disebut dengan deterministik yang dituliskan. Kita bayangkan Newton merenungkan ketegangan yang gak mudah, didamaikan itu dalam sebuah alam semesta yang segala sesuatu diatur oleh hukum-hukum fisika. Di satu pihak, ada ide penciptaan yang mestinya adalah laku Tuhan di luar alam semesta,
dan di lain pihak ada keyakinan bahwa rasionalitas ciptaan mestinya ia menjadi dukungan empiris bagi tindakan itu. Di manakah pemahaman manusia bersentuhan dengan sudut pandang Tuhan kalau mencipta dan menata alam semesta? Kita bayangkan ilmuwan ini mengalami suatu kesulitan untuk menambahkan intervensi Tuhan ke dalam hukum universal gravity. Dan tahu bahwasanya persamaan universal of the gravity itu adalah F massa 1 dikali massa 2 dikali dengan 1 tidak bagi dengan R kuadrat. Di mana ini merupakan suatu rumus yang memang sudah sering kita pelajari pada saat itu, dan mungkin ini menjadi suatu alasan dia memanggilnya hanya untuk masuk ke dalam satu refleksi filosofi atau general scholium yang menutup suatu maksud daripada buku daripada yang diciptakan oleh Newton, yaitu prinsip yang matematika edisi ketiga pada tahun 1726 dan Queries nomor 31 Optics tahun 1706, di mana tak mungkin menyelipkan ke dalam hukum-hukum fisika matematik. Meski terbatas, upaya ini ditertawakan oleh musuh intelektualnya, yaitu ada Leibniz. Ya, dengan girang Leibniz menuliskan, menurut doktrin mereka, Newton dan pengikutnya, Tuhan yang Maha Kuasa selalu perlu menalakan arloji. Amboi, sedemikian tak kesempurnanya mesin buatan Tuhan-Tuhan ini. Kritik Leibniz sebetulnya kurang mengena kalau saja ia membawa optik dengan lebih seksama. Bagi Newton, Tuhan tidak dengan sewenang-wenang menerapkan kekuasaannya untuk membentuk dan menata ulang alam semesta. Newton membayangkan campur tangan Tuhan mestinya tidak bertentangan dengan hukum yang sudah ia tentukan sendiri. Hipotesis Tuhan yang disusupi oleh Newton berhasil disingkirkan oleh ilmuwan Laplace. Dengan seksama, Laplace menunjukkan bahwa daya-daya alam sendirilah yang melakukan suatu koreksi ketika terjadi penyimpangan. Dengan kata lain, keseimbangan dinamis tata surya adalah konsekuensi hukum fisika. Boleh jadi kisah Laplace memberi harapan bahwa misteri energi gelap dapat terungkap tanpa kita perlu menyusupkan hipotesis hantu, di mana akan dati ada beberapa pertanyaan. Contohnya, apakah status ilmiah kosmologi ini akan terpengaruh oleh statistik yang ditunjukkan? Yang kedua, apakah angka-angka itu sanggup memaksa kita menerima daripada suatu antinomi Kant, yang dimana bahwa setiap upaya untuk memperoleh pengetahuan menyangkut totalitas alam semesta, pasti ini akan menjerumuskan kita ke dalam kegagalan. Demikian mungkin suatu penjelasan aku mengenai yang disebut dengan hipotesis Gauss.